Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita pada kesempatan kali ini, ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Para sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada pertemuan kali ini, ya, kita akan mendiskusikan salah satu isu yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat, yaitu konflik yang terjadi di Timur Tengah, ya, yang tentunya konflik Timur Tengah ini selalu melibatkan keberadaan Israel, ya. Dan pada akhir-akhir ini dia terjadi, ya, dalam tanda kutip perang, ya, antara Israel dengan Iran, gitu ya, yang diawali dengan adanya pengeboman dari Israel terhadap beberapa fasilitas yang dianggap fasilitas nuklir oleh Barat dan oleh Israel, yang akhirnya dibalas oleh Iran. Nah, mungkin kita mulai dari diskusi kita, bagaimana kita mensikapi isu yang berkembang ini, dia perang Iran dan Israel, dia di mana hal seperti ini sebetulnya kan selalu berulang, ya, seperti dulu ketika Irak, gitu ya, mereka dibombardir oleh Amerika Serikat pun juga awalnya karena dituduh memiliki senjata nuklir, ya. Nah, demikian pula dengan yang dilakukan oleh Israel, ya, terhadap Iran, ya, yang dimana Iran dianggap, ya, memang mengembangkan persenjataan nuklir yang akhirnya mereka dalam tanda kutip menyerang fasilitas-fasilitas yang dianggap sebagai fasilitas pengembangan senjata nuklir. Nah, bagaimana, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kita menanggapi isu-isu ini tentu dalam kaitannya dengan mendakwahkan Islam. Sama gitu. Mengapa kita mendakwahkan Islam? Karena, ya, Islam itu memang layak untuk didakwahkan, karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, gitu. Jadi Islam itu memang rahmat bagi seluruh alam semesta ini, gitu. Jadi Allah itu Ar-Rahman, jadi mengasihi semua, baik yang beriman kepada Allah maupun yang mengingkari Allah, gitu, semuanya, dan diberi waktu, gitu, sampai kepada ajal mereka, barulah itu nanti hasilnya di akhirat, setelah hari kiamat itu. Jadi memang Islam itu dibuat oleh Allah, diwahyukan melalui Rasulnya, itu menyeluruh, gitu, merahmati semua manusia, bahkan selain manusia juga. Oleh karena itu tadi dari segi Islam itu didakwahkan itu sangat layak dan sangat wajar dan memang seharusnya, karena dia, bumi ini ada yang menciptakan Allah, kehidupan ada yang menciptakan Allah, manusia diciptakan oleh Allah, manusia butuh air yang membuat Allah, oksigen yang membuat Allah, semua manusia dilayani oleh Allah. Oleh karena itu, kalau Allah menurunkan aturan sebagai ujian bagi manusia, itu sangat, ya, memang seharusnya begitu, gitu. Karena itu Al-Quran mengatakan wa hadainahun najdain, gitu. Jadi sebagai pengantar sebelum saya jawab itu, bahwa
Manusia itu memang ditunjukkan dua jalan, itu jalan Islam atau jalan ghairul Islam, jalan yang diturunkan oleh Allah dan jalan yang selain itu. Nah, ini ujiannya. Nah, di dalam masalah tadi yang di apa namanya, yang presenter tadi mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan persoalan serangan Israel kepada Iran dengan tuduhan apa namanya, membuat senjata nuklir, kemudian fasilitas nuklirnya dibombardir begitu, kemudian dibantu oleh Amerika. Bagaimana ini sebenarnya gitu? Ya, namanya perang pasti pasti ada alasannya begitu kan, karena manusia itu punya alasan pasti begitu. Nah, apakah itu alasan itu merupakan rekayasa atau benar faktanya atau bagaimanapun, itu namanya juga itu serangan pemikiran begitu. Jadi ini apa namanya, sebelum mereka melakukan serangan fisik pasti melakukan serangan-serangan pemikiran, alasan-alasan yang dapat membenarkan asal mereka itu gitu. Nah, itu dalam konteks seperti itu biasanya manusia memang mampu gitu membuat satu desain satu isu yang menyeluruh gitu, yang di dalam istilahnya itu misalnya ada bibuhtanin yaftari nahu baina aidihim begitu. Jadi membuat satu kebohongan yang misalnya begitu yang lengkap gitu, yang lengkap sehingga seolah-olah menjadi benar begitu, dan mungkin dipropagandakan secara terus-menerus. Itu namanya dalam istilah itu makar gitu ya. Makar bukan dalam pengertian bahasa Indonesia itu ya. Dalam bahasa Indonesia makar itu ya pemberontakan gitu ya. Gitu. Tapi kalau dalam makar dalam bahasa Arab itu dia kira-kira seperti itu. Jadi dia membuat satu apa namanya, desain kebohongan yang sistemik dan menyeluruh, ya komponen-komponen kebohongan itu lengkap gitu. Itu mulai dari ruang publiknya sampai kepada komponen-komponen item-itemnya ada lengkap semua, sehingga orang seolah-olah melihat kok benar begitu gitu. Jadi itulah yang kemudian di zaman dulu juga sudah biasa orang juga membuat seperti itu, hanya bedanya mungkin masalah teknis dan sarananya gitu. Itu namanya bibuhtanin yaftarinahu baina aidihim gitu. Jadi orang yang membuat kebohongan lengkap dengan desainnya gitu. Jadi dan komponen-komponennya begitu. Jadi kalau seperti itu ya Al-Quran menegaskan begitu. Bismillahirrahmanirrahim, wa makaru wa makarullah wa huwa khairul makirin gitu. Kalau masalah membuat makar, membuat kayak gitu, itu Allah paling canggih, nggak maha canggih, nggak ada yang bisa mengalahkannya. Karena itu di dalam ayat disebutkan wala yahikul makrusai illa bi ahli, dan tidak akan mengenai apa namanya makar-makar buruk itu kecuali akan mengenai pada apa namanya perancangnya, pada yang membuat itu gitu. Jadi akan menimpa mereka sendiri begitu. Jadi apa namanya wala yahikul makrusai illa bi ahli. Jadi bagaimana seharusnya umat Islam melihat apa namanya kasus ini, ya kita lihat dari kacamata Al-Quran saja itu. Wa makaru wa makarullah wa huwa khairul makirin. Sehebat apapun orang membuat makar, membuat desain kebohongan atau perencanaan apapun, itu tidak akan bisa mengalahkan itu maha kecanggihannya Allah di dalam menyusun juga makar gitu. Oleh karena itu ya tidak akan orang yang membuat apa namanya makar keburukan kecuali akan menimpa kepada dirinya sendiri gitu. Jadi itu kira-kira kita memberikan wawasan kepada umat Islam bahwa kita serahkan sama Allah itu, bahwa orang-orang yang ingin
membuat makar kepada Islam dan umat Islam, begitu akan mengenai diri mereka sendiri. Dan begitu. Ya Ustaz, dengan peristiwa penyerangan ini